Sejumlah pihak meminta polisi untuk juga memanggil dan mengusut Refli Harun dalam kasus penangkapan Nur Syukik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, video kali ini masih membahas tentang penangkapan dan penahanan Nur Syukik Raharja atas kasus dugaan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama dan para tokoh yang ada di dalamnya. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, perkembangan terakhir bahwa Syuki Nur telah ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dijebloskan ke tahanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nah, selain itu, sejumlah pihak juga meminta agar polisi tidak hanya memeriksa Syuki Nur, tetapi juga memeriksa Refli Harun atas kasus ini, yakni bahwa dialah yang memproduksi dan menebarkan konten yang membuat Syuki Nur ditahan oleh polisi. Nah, diantaranya adalah salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama dari Lakpesdam PBNU, yakni Lembaga Kajian Sumber Daya Manusia, yang meminta agar polisi juga memanggil dan memeriksa Refli Harun. Nah, lebih lengkapnya akan saya bacakan beritanya sebagaimana dilansir oleh rri.co.id. Ya, berita ini tentu saja akurat karena dimuat oleh rri.co.id sebagai salah satu kantor resmi milik negara kita. Kantor berita mau saya ya, selain Antara. Saya bacakan judulnya, Gus Nur ditangkap, PBNU minta Refli Harun diproses. Saya baca saja ya. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU berharap agar pihak kepolisian juga memproses pakar hukum tata negara Refli Harun selaku pemilik akun yang diduga menyebarkan video wawancara bersama Syuki Nur Raharja alias Gus Nur. Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad mengaku mengapresiasi langkah Bareskrim Polri tersebut. Namun diharapkan proses hukum juga dijalankan kepada pemilik maupun pengunggah video kontroversial tersebut. Nah, jadi memang video yang membuat Nur Syukik ditahan hari ini adalah diproduksi bersama. Kalau saya lihat diproduksi bersama antara Refli Harun dan Nur Syukik. Karena hasil dari wawancara itu selain dimuat di channelnya Refli Harun juga dimuat di channelnya Syuki Nur, yakni Munjia Channel. Dua-duanya memuat konten yang sama. Seyogyanya penegakan hukum tidak hanya dialamatkan kepada Nur Syuki atau Gus Nur, tetapi juga pihak yang memproduksi dan menyebarkan konten ujaran kebencian melalui kanal YouTube dimaksud. Nah, demikian dalam keterangan persnya yang diterima oleh rri.co.id hari Sabtu 24 Oktober 2020 kemarin. Nah, selain pengurus PBNU, ada pihak lain juga yang pada intinya meminta hal yang sama. Ini, yakni Ferdinand Huta Hayan. Juga dimuat di rri.co.id. Ferdinand ini saya kira semua tahu, pengamat politik pasti tahu, mantan pengurus Partai Demokrat yang sudah mengundurkan diri. Judulnya Ferdinand Huta Hayan, _, Refli Harun juga harus diproses. Nah, sama kan? Ferdinand meminta polisi juga harus memproses hukum Refli Harun. Pihak kepolisian diharapkan tidak hanya menangkap Syuki Nur Raharja alias Gus Nur, melainkan juga memproses hukum pakar hukum tata negara Refli Harun. Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan mengatakan
Refli layak diproses hukum karena dia merupakan pemilik akun yang memuat ujaran Gus Nur tersebut. Kita dorong juga Divisi Humas Polri, ini kutipan dari statementnya Ferdinand di Twitternya. Saya ulangi, ini kutipan ya, petik. Kita dorong juga @Divisi Humas Polri, maksudnya akun Twitternya Divisi Humas Polri, untuk memproses hukum @Refli Hasyad sebagai pemilik akun penebar fitnah Suki Nur. Tegas Ferdinand dalam akun Twitter pribadinya Ferdinand Hayan 3 Sabtu 24 Oktober. Perlu diketahui dini hari tadi Gus Nur ditangkap oleh Bareskrim Polri dan seterusnya. Ini berita kemarin ya tentang penangkapan. Oke, jadi saya kira pakar hukum paham akan hal ini. Saya kira polisi juga paham akan hal ini. Tentu saja saya yakin bahwa Refli Harun pasti akan dipanggil oleh polisi minimal sebagai saksi, karena satu-satunya orang yang terlibat di dalam wawancara dengan Suki Nur adalah Refli Harun di dalam podcastnya itu. Maka minimal sebagai saksi Refli Harun pasti akan diperiksa oleh polisi. Nah, seperti apakah kemudian setelah diperiksa apakah tetap menjadi saksi ataukah tersangka, saya kira akan sangat bergantung dari proses pemeriksaan penyidikan, baik dari keterangan Suki Nur maupun fakta-fakta lain yang ada, termasuk keterangan dari Refli Harun itu sendiri. Nah, tetapi bahwa usulan agar Refli Harun ini dipanggil, diperiksa juga oleh polisi, saya kira sangat logis, dan apalagi kalau kita membandingkan dengan kasus yang lain. Ini mohon maaf kalau salah, saya bukan ahli hukum ya, saya bukan pakar hukum. Kalau kita membandingkan peristiwa pidana yang lain, misalkan kasus penyebaran video porno, ini sering terjadi kan, penyebaran video porno, sama-sama tindak pidana ya. Biasanya justru yang dikejar lebih dahulu adalah pengunggahnya. Biasanya yang dikejar lebih dahulu adalah pengunggah video porno ini. Setelah itu baru pelaku-pelaku yang ada di video porno ini. Ini yang sudah-sudah. Maka seandainya kasus ini bisa disamakan, tentu saja pengunggah dari video ini, yakni Refli Harun dan Suki Nur sendiri, tentu saja mestinya juga dipanggil dan diperiksa oleh polisi. Tetapi walau alam, barangkali mungkin delik pidananya berbeda, saya nggak paham. Biarlah pakar hukum dan polisi yang akan menindaklanjuti kasus ini. Oke, saya kira itu vlog KBR Nusantara pada hari ini, hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Malam hari suasana gerimis. Yang penting kita tetap semangat, kita kawal terus kasusnya Nur Suki. Terkait dengan Refli Harun, apakah akan segera dipanggil ataukah masih menunggu waktu atau kesempatan lain? Kita akan melihat perkembangannya dalam 1, 2, 3 hari ke depan. NKRI harga mati, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.